Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini di YouTube channel Runggu 25. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada materi sebelumnya, yaitu tentang 50 nasihat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Tidak inginkah kita menjadi orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun Baitullah. Nah, teman-teman, sebelum itu untuk landasan dasar kita pada materi kali ini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 18 yaitu sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya teman-teman, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk kepada golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, teman-teman, dari ayat yang mulia tersebut, kalamullah ya teman-teman, kita bisa memetik beberapa pelajaran daripada hal itu. Yang pertama, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian poin yang kedua yaitu sesungguhnya orang yang menegakkan sholat itu berarti juga memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang kita nanti dari sembahan yang maha kuasa, maha bijaksana, dan maha mulia jika kita mau memakmurkan masjid dan rumah Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman. Sesungguhnya jika saja kita mau memakmurkan rumah seseorang misalnya, tentu dia akan memberikan sesuatu kepada kita dengan segala hal yang dia miliki dan sesuatu sesuai dengan kemurahannya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu zat yang memiliki langit dan bumi dan telah menyiapkan surga untuk kita ya teman-teman. Nah, poin yang ketiga ya teman-teman, yang dapat kita petik daripada ayat tersebut, sesungguhnya orang yang mau memakmurkan masjid itu tentu seorang yang lembut hatinya teman-teman, yang memiliki belas kasihan kepada orang-orang fakir, kemudian serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan mengeluarkan zakat. Lalu, apakah yang kita inginkan wahai seorang muslim gitu ya teman-teman? Ini adalah sebuah sindiran bagi kita sebagai seorang muslim. Apakah kita ingin menjadi seorang yang berhati kasar dan keras sehingga kita berpaling dari jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau lebih memilih untuk menunaikan zakat yang akan melembutkan hati dan memenuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, poin yang keempat ya, yang bisa kita petik daripada ayat tersebut yaitu di dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin kita menjadi bagian dari mereka. Atau apakah kita berpandangan bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa lahir tanpa mengikuti apa yang telah digariskan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tempat mana lagi selain masjid yang bisa menjadikan kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana lagi teman-teman selain masjid. Sesungguhnya alam ini seluruhnya teman-teman, jika kita renungkan, sedangkan kita tidak mau mengerjakan sholat dan tidak mau memakmurkan masjid demi Allah, ia akan berkata kepada kita, nah alam semesta ini, sebenarnya engkau ini bukanlah seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut terhadap hukumannya serta tidak mengakui keagungannya. Berbagai peristiwa kehidupan yang ada di sekitar kita, jika itu tidak bisa mendorong kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita tidak memahaminya dan ia pun tidak akan bermanfaat bagi kita, teman-teman. Nah, teman-teman, yang terakhir, yang kelima itu, teman-teman, pesan yang kita dapatkan dari ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu, apa yang kita cari sekarang, teman-teman? Apakah kita tidak memerlukan petunjuk? Apakah kita masih juga bermalas-malasan dalam meminta petunjuk? Kita tidak mau bermalas-malasan dalam mencari rezeki ya teman-teman. Padahal rezeki sudah merupakan jaminan. Lalu mengapa kita justru bermalas-malasan dalam meminta petunjuk? Padahal petunjuk ataupun hidayah itu bukan merupakan suatu jaminan gitu. Apakah kita juga berpandangan bahwa petunjuk itu memiliki jalan lain gitu ya teman-teman. Apakah saja
jalan-jalan yang dimaksudkan itu, apakah selain Allah Subhanahu wa taala masih ada yang bisa membimbing kita menuju petunjuk tersebut gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk tetap terus berusaha mengerjakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, yang paling penting yaitu jangan tinggalkan sholat ya, teman-teman. Karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid dan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian terima kasih, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen dan like ya teman-teman. Jangan lupa untuk di-share juga video ini kepada teman-teman yang lainnya agar video ini bisa ditonton oleh teman-teman yang lainnya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.